Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Guru Muda Project bersama saya Vicky Rivaldi Nugroho, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi Asmaul Husna. Ini pelajaran bab pertama untuk kelas 7 tingkat SMP. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat memberi manfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Kita akan mulai dari pembahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian Asmaul Husna secara bahasa dan istilah. Pembahasan yang kedua mengenai Asmaul Husna Al-Alim. Pembahasan ketiga mengenai Asmaul Husna Al-Khabir. Dan yang terakhir ada refleksi dan penugasan. Kita mulai dari definisi Asmaul Husna. Secara bahasa, Asmaul Husna berasal dari kata asma, yang artinya nama-nama, kemudian husna, yang artinya yang baik. Jika kita gabungkan secara istilah, Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang baik, bahkan yang terbaik di antara nama-nama siapapun di semesta ini. Mari kita lanjutkan pada pembahasan mengenai Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Pertanyaan saya, sejauh mana Allah mengetahui? Jawabannya, segala yang tampak maupun tidak tampak. Bahkan Allah mengetahui hal-hal yang tidak dapat kita ketahui. Yang kedua, tanpa batas ruang dan waktu. Ini tentunya berbanding terbalik dengan pengetahuan manusia yang terbatas ruang dan waktu. Sebagai contoh, kita tidak akan tahu keadaan di luar ruangan kita berada tanpa kita menuju ruangan tersebut. Itu tentang batas ruang. Untuk batas waktu, sebagai contoh, kita tidak tahu kejadian masa lampau dan kejadian yang akan datang tanpa kita membaca literaturnya. Segala yang ada di semesta, baik yang sudah ataupun belum terlaksana sekalipun. Jadi Allah itu Maha tahu, Maha mengetahui apapun, yang tampak, yang tidak tampak, tanpa batas ruang dan waktu, yang belum terjadi atau bahkan yang sudah terjadi. Itu merupakan wujud pengetahuan yang sempurna dari Yang Maha Sempurna. Berbanding terbalik dengan pengetahuan manusia yang serba terbatas. Sekarang bagaimana perilaku kita dalam mengimani Al-Alim? Yang pertama, semangat menuntut ilmu. Kita harus bersemangat menuntut ilmu agar semakin banyak yang kita tahu. Allah itu Maha Mengetahui dan Allah menyukai orang-orang yang mencari ilmu. Yang kedua, menjadi orang yang pandai. Ini motivasi kita sendiri. Dengan menuntut ilmu, kita harus termotivasi agar semakin pandai. Karena ilmu akan sangat berguna bagi kita sampai kapanpun itu. Yang ketiga, jangan sombong jika kita sudah pandai. Lagi-lagi ini menjadi dilema. Banyak manusia yang sombong akan pengetahuannya. Jika sudah pandai dan banyak pengetahuan, kita tidak boleh sombong. Ikutilah filosofi padi, semakin berisi, semakin menunduk. Bukan semakin mendongak ke atas dengan kesombongan kita. Karena sejatinya manusia itu tidak bisa sombong. Kita bisa menyombongkan apapun dari diri kita, tapi Allah lebih dari segalanya. Kita masuk pada pembahasan mengenai Al-Khabir, yang artinya maha waspada.
Sejauh mana Allah itu teliti atau waspada? Kita mari renungkan. Allah itu menciptakan miliaran makhluk dengan beraneka ragam. Dan di antara miliaran ciptaannya itu tidak ada ciptaan yang sia-sia sedikit pun. Kita ambil contoh, cicak yang hidupnya menempel di tembok. Jika kita berpikir, cicak akan sangat kesulitan untuk mencari makan, karena makanannya adalah makanan terbang, serangga terbang, nyamuk terbang. Tapi Allah itu maha teliti. Tidak ada ciptaan yang sia-sia. Bahkan dengan menempel di tembok, menempel di atap, cicak pun masih bisa makan dan tidak pernah kelaparan. Itu menandakan ketelitian Allah di atas ketelitian siapapun di semesta ini. Sekarang bagaimana perilaku kita mengimani Al-Khabir? Yang pertama, menjadi orang yang cermat atau teliti. Jika kita cermat atau teliti dalam melaksanakan sesuatu, maka hasil yang akan kita dapatkan itu akan maksimal. Berbanding terbalik jika kita terburu-buru sehingga mengurangi ketelitian kita dalam melaksanakan sesuatu. Yang kedua, ketelitian dalam setiap perbuatan. Sekali lagi, teliti dalam kegiatan apapun, bahkan dalam melakukan hal yang sederhana yang seharusnya kita sudah bisa atau mampu, kita masih harus teliti agar kita tidak melakukan kesalahan. Yang terakhir, kewaspadaan mendatangkan kebaikan. Jika kita waspada dalam segala kondisi, kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi apapun dengan persiapan yang sudah matang. Ini patut kita laksanakan. Sebagai kesimpulan materi, coba perhatikan video berikut. Ini adalah kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf, baik perkataan maupun perbuatan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Salam hormat dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Fikri Rivaldi Nugroho mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.